Wih, ngeri betul. Tol legalnya. Makan jalan. Ada polisi tangkap ini. Tuh malam. Guling banyak sini. Blue. Ya, ini jarak tempuh dari lokasi saya sendiri ke Tenggarong ke Balikpapan butuh waktu 3 jam 4 menit. Jauh juga ya. Ini melewatin bukan tol ya, lewat jalan biasa. Ya, di sini saya menggunakan travel Arema Travel, melayani travel reguler dan privat atau charter. Saya di sini menggunakan ini. Saya berangkatnya dari Tenggarong. Balikpapan itu harganya 150.000 per orang. Atau bisa juga privat 500.000. Terus jumlahnya berapapun tetap 500.000. Kalau privat itu kita untuk kita sendiri. Kalau mau kita mengambil bawa orang 2-3 nggak apa-apa. Kalau kita bertiga berempat lebih baik kita privat aja ya. Tapi kalau sendiri ngambil 150. Tapi kalau memang sendiri mau privat ya nggak masalah, tapi biayanya lebih mahal ya. Pemberangkatan ada 4 kali berangkat, jam 1, jam 4, jam 7, jam 11 ya, dihitung-hitung aja. Tanya aja travel kalau saya berangkat penerbangan jam sekian ikut jam berapa ya, karena kalau kita terlambat kita akan ketinggalan. Ini salah satu travel yang saya gunakan. Untuk travel lain mungkin juga sama ya, kalau yang menggunakan mobil pribadi yang kayak Innova, Avanza itu harganya sekitar segini. Untuk ini yang bisa dihubungin 625 2 30 83 777 6. Bisa juga pakai PT Cendana Mitra Perkasa. Dia juga dari Tenggarong, alamatnya ini, nomor telepon kontaknya ini. Kemarin saya nanya, ini pakai minibus, harganya 225. Jadi ya mana nyamannya ya pilihlah yang sesuai hati Anda, entah yang tadi atau ini. Ada pindah. Yang mana? Pakai itu tadi. Lihat kok. Tadi ya. Ya, sebelum berangkat kita harus menyiapkan perkakas kita ya. Selain KTP juga siapkan KK. Karena saya yang KK karena ada anak saya yang bayi yang perlu KK, dia belum ada KTP. Kemudian kita siapkan juga hasil
rapid test antigen untuk yang sudah vaksin kedua. Untuk anak saya, dia karena dia masih kecil, belum vaksin, jadi dia PCR. Nah, PCR-nya jadi harus dicek H-2 sebelum berangkat. Dia harus cek dulu, baru H-1-nya diambil. Kalau antigen H-1 sebelum berangkatan. Nah, untuk hasil rapid test sendiri antigen saya langsung terkonek ke Peduli Lindungi. Jadi punya istri saya dan saya sendiri sudah terkonek di Peduli Lindungi. Jadi datanya tersimpan di Peduli Lindungi. Sebenarnya juga di klinik ini saya juga dikirimi file, juga dikasih bentuk printannya. Untuk anak saya harus juga sama, dikirim file sama printannya, tapi dia tidak dapat filenya dan tidak dapat dikirim ke Peduli Lindungi karena belum ada datanya, karena dia masih kecil, masih bayi ya, jadi nggak ada. Bagaimana Peduli Lindunginya, kita lanjut ya Peduli Lindunginya. Nah, nanti ini Peduli Lindungi punya saya sendiri. Untuk Peduli Lindungi nanti hasil rapid antigen saya akan masuk di punya saya, kemudian punya hasil rapid antigen punya istri saya masuk di rapid test antigen istri saya sendiri, ada akunnya sendiri. Untuk selanjutnya kita harus bikin EHC yang sendiri, nggak perlu dua masing-masing buat, tapi bisa dibuat satu akun aja, satu akun. Misalnya akun saya yang buat, nah ini buat untuk saya, untuk istri saya, dan buat untuk anak saya. Nih buat EHC nya dibuat ya. Kemudian setelah dibuat EHC, kita cek layakan terbang. Kita masukkan kode cek layakan terbang kita. Kalau kita layak terbang, kita akan hijau. Kalau nggak layak, kita akan disuruh validasi manual. Untuk ini sendiri, nanti layak terbang istri saya, anak saya tidak bisa layak terbang karena dia masih kecil, belum ada nik, jadi tidak layak terbangnya. Tidak layak terbang bukan ya, jadi nanti validasi manualnya gimana, nanti di pesawat di bandar akan divalidasi manual, dilihatkan kenapa niknya didaftar. Kalau sudah, kemudian di PCR-nya itu distempel sama dikasih stempel sama bagian kesehatannya sana ya. Nah, tadi kan kita juga dapat bentuk penan juga yang rapid antigen. Nah, itu lebih baik kita bawa aja, takutnya pas cek layakan terbang kita nggak layak terbang. Jadi rapid antigennya kita bawa, penanya kita bawa, kita validasi manual apabila kita tidak layak terbang. Biasanya tidak layak terbang itu karena satu, dia salah tes, seharusnya PCR dengan antigen. Kenapa gitu? Biasanya pengaruh dari dia baru selesai sembuh, itu ada jedanya. Kalau ada jedanya, biasanya ada jedanya baru boleh antigen. Dia harus baru beberapa hari dia harus PCR nggak antigen. Nah, itu bisa. Atau kedua, nicknya tadi kayak anak saya itu harus PCR. Ketiga, bisa jadi karena dia pernah track record masih terbaca, dan terbaca dia harus PCR. Nah, itu dia. Atau belum pernah vaksin, dan vaksin 1 itu harus PCR ya, PCR. Kalau salah nanti disuruh pulang deh ya. Sekian, terima kasih. Ini saya jelaskan lagi. Nah, kalian sebelum berangkat harus mengisi EHC. Nah, EHC itu bisa kita waktu kita dalam mobil ataupun sesampai bandara. Kalau saya sarankan sih sebelum berangkat ke bandara, karena kalau dia sampai bandara takutnya kalian sibuknya banyak banget masih dokumen-dokumen ya. Lebih baik di rumah aja.
Terus di sini sudah dijelaskan terintegrasi dengan Peduli Lindungi yang tadi saya jelaskan, terintegrasi dengan Peduli Lindungi sehingga memudahkan akses pelaku perjalanan. Kedua, dokumen berisi informasi kelayakan perjalanan, status warna hitam apabila terkonfirmasi. Jadi nanti setelah kita berisi IHC di Peduli Lindungi juga ada kita bikin kelayakan terbang. Nanti kalian isi dan akan tahu statusnya boleh atau tidak ya. Di rumah sudah bisa itu. Jika tidak bisa dilakukan status tidak layak jalan, maka pelaku jalan diarahkan petugas ke kesehatan KKP. Nah, petugasan kesehatan KKP ini untuk orang yang tidak layak terbang. Nanti akan dilakukan validasi manual. Akan ditanya kenapa ini bisa terjadi, bla bla bla, akan dijelaskan lah. Nah, saat layak jalan sendiri statusnya hijau. Vaksin 1 dia wajib PCR. Ataupun dia punya baru sembuh seminggu 2 minggu itu harus PCR. Kalau antigen dia nggak mau. Ya, kedua untuk vaksin yang lengkap dan booster itu sudah pakai antigen. Antigen waktunya 1 kali 24 jam ya. Dapat tambahan lagi untuk vaksin dosis 1, bukan cuma vaksin dosis 1 aja di PCR, tapi untuk yang belum vaksin itu harus PCR ya. Bayi terutama ya, anak saya. Ya kalau ke Jakarta sejaman kan, jam setengah. Enak ya Jakarta. Apa nih? Bukan mantap. Kita ke Jakarta. Apanya? Enggak ke Jakarta merantau. Biasanya di Jakarta. Ini baru kesini baru-baru ini. Iya, nyobain di sini. Terus nyaman mana? Enak mana? Ya kalau ini sih enakan di sini, cuman jauhnya aja. Kalau dekat mah pasti di sini. Enakan di sini. Untuk biaya hidup enak mana? Biaya hidup sama aja kan. Aja. Sama aja. Gantung kita aja lagi ya. Iya, tergantung kita aja. Berarti pernah di Jakarta nih? Pernah. Berapa? 2 tahun. Kalau di Jakarta kan nggak nentu. Kadang di pos ini misalnya 3 bulan, pindah lagi, pindah-pindah aja lagi. Pos itu. Ikut orang ya? Iya. Satu kampung masih Pak. Satu kampung. Dibawa atau ngajuan sendiri? Dibawa. Kan kalau ini suka ada yang nyari-nyari. Iya, buat jualan ya, ikut gitu. Dibayarin bang tiketnya gitu? Iya. Ongkos bisnya dibayarin. Kalau kesini? Kalau bisa sama. Kalimantan? Iya. Juga dibayarin? Dibayar. Cuman kalau mau pulang tuh ada batasnya gitu. Minimal 8 bulan. Bawa? 8 bulan. Setengah tahun lah, 8 bulan lah. Bawa baru pulang? Baru bisa diongkosin balik gitu. Kalau misalnya 2 bulan, 3 bulan kan ini. Nah, istirahat sebentar ya di tengahan jalan. Ini sepanjang jalan ini banyak warung-warung. Banyak warung-warung banget.
jam 3 ya dek ya. Nah, ada anak motor juga. Bukan semua travel aja sih yang berhenti, tapi anak-anak jajal juga istirahat karena ini pas di tengah ya dek ya, pas di tengah, jadi banyak yang istirahat sini ya. Kalau masalah harga, kalau di sini alangkah baiknya sebelum memesan tanya harganya dulu, karena tidak ditampilkan harga makanannya di tempelannya. Nah, nggak tahu ya kalau di menunya ada nggak harganya. Soalnya di tempelannya tidak ada harganya. Nah, nantilah tanya. Alangkah baiknya biar tidak kena jong ya dek ya. Iya. Tuh. Di sini juga kita bisa istirahat, ke toilet bisa, kemudian untuk wudhu, sholat juga bisa ya. Di sini travel bukan cuma mobil pribadi, juga ada minibus, juga ada bis. Tuh. Nah, itu dia WC-nya, toiletnya. Ada beberapa toilet bayar untuk WC, ada yang enggak, tergantung, harus ditanya dulu ya. Ini deh untuk WC. Nah, lumayan bersih, aman sih. Wow, demikian review. Akhirnya kita sampai ke Bandara Balikpapan dan durasi wow, masih antri juga itu. Yuk. Ya memang kita antri. Dibuka dulu kan? Apa? Bateraiku udah habis. Kita udah sampai, sudah masuk. Ini akan lanjut ke antigen, cek antigen PCR. Begitu teman-teman, PCR. Oke, terima kasih. Ayo, sudah berangkat. Kita di sini akan mengisi tunjuk. Wow. Oh, ini tunjuk peduli lindungi. Oh, sudah. Sip. Oke. Ini online. Begini caranya. Tuh, tunjuk. Oke. Punya bayi bisa ke baby care. Ada ya, saya nih masuk ke baby care. Wow, baby care-nya kita lihat ya. Wow, baby care-nya kita lihat. Wow. Hah? Dingin banget, bagus. ATM Center juga, ATM BCA, Link, Kaltim, BNI, ATM. Situ juga ada ATM, sebelah tadi baby care ada Bank Danamon, bank sama apa ya lupa. Ini playroom. Playroomnya kita sih coba. Di sini juga ada health service, pelayanan kesehatan, health karantina. Mungkin health karantina untuk kesehatan adalah hewan-hewan gitu. Nah, ini bahan
Kesehatan ini biasanya berhubungan dengan yang lagi tiba-tiba ada yang sakit ataupun butuhkan kursi roda. Oh. Oke, set health screening. Oke. Ini yang kasus. Terus kalau udah ya bisa validasi dulu. Yang tidak layak terbang kemudian divalidasi dulu. Ada dari sana. Oh, ya, sampai Jogja. Kita akan. Yang belum minum enggak yang Ini dia travel yang bisa kita gunakan dari Bandara YIA Jogja Internasional ke Jogja. Di sini ada tiga pelayanan dari shuttle jogja.com. Pertama, pelayanan regular shuttle YIA, kemudian itu bagi atas 5 wilayah: barat, tengah, selatan, utara, timur. Untuk regular shuttle YIA sendiri, satu mobil campur dengan penumpang lain, unit Avanza 3 8 maksudnya satu mobil itu kita bercampur dengan lain yang di atas ini untuk satu penumpang, tapi pesanan minimal 4 jam keberangkatan, berarti 4 jam. Atau pengantaran penjemputan alamat waktu keberangkatan penjemputan disesuaikan dengan penumpang. Sesuai alamat dikenakan tambahan 10.000. Wow, tambahan lagi 10.000 kalau sesuai alamat. Untuk pemesanan bisa beli satu yang booking. Kalau jadwal ke bandara nanti ada jam 3 itu boardingnya, untuk memesan boarding jam 6 sampai 8 3. Kemudian kalau jam 6 kosannya boardingnya jam 9 sampai jam 11. Nah, selanjutnya bisa dalam waktu setahun kami dari Pol garasi kami untuk penjemputan alamat masing-masing penumpang. Utama penjemputan diatur oleh driver. Pelanggan reguler wajib mematuhi waktu yang sudah diatur driver. Kalau dari bandara mereka akan jam 7, jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, jam 4, jam 7. Nah, jadi ya waktu di atas waktu start kami dari bandara ya untuk pengantaran ke alamat masing-masing. Pelanggan reguler wajib mematuhi waktu yang sudah diatur oleh driver. Jadi mereka berangkat jam segitu, jam 7 baru berangkat, jam 9 berangkat. Kalau misalnya mereka mau memesan jam 11 berarti mereka nunggu dulu. Nanti kalau dari bandara mereka langsung bisa pesan, nggak perlu lagi tadi pesanan 4 jam sebelumnya, nggak. Dia datang aja ke base camp mereka. Base camp mereka itu ada di setelah kita ngambil barang keluar tuh ada barisan travel, salah satu shuttle ya. Nah, ini juga ada pelayanan yang kedua, private shuttle ya. Nah, masing-masing ada wilayahnya, dibagi 5 juga, biayanya juga lumayan. Ini catatannya lebih privatnya lebih enak ya, jadi untuk pribadi minimal kalau privat ini satu mobil ada 2 penumpang. Tapi kalau lebih dari penumpang bisa dikonfirmasi dahulu. Pengantar penjemputan sesuai alamat to door. Biaya parkir, nah biaya parkir kita jangan nanggung, misalnya biaya keluar bagaimana kita yang nanggung. Untuk area yang tidak tercantum bisa konfirmasi atau enggak PAV shuttle start from 2,5 day per hari. Berarti misalnya kita mau keliling Jogja tanpa mengganti mobil, itu bisa
start from 2,5 day. Nah, bookingnya gimana? Klik yang tadi saya bilang WA ya. Sekian dan terima kasih dari Shuttle Jogja. Kita lanjut lagi ke travel yang selanjutnya ataupun transportasi yang selanjutnya. Nah, ini lagi transportasi nama Shuttle Q. Shuttle Q ini mulai dari 50.000 ya, tergantung jaraknya masing-masing ya dari bandara. Nomor telepon yang bisa dihubungi ya, ini kontaknya, tiketnya juga bisa dihubungin. Basecampnya juga Shuttleku juga setelah kita keluar dari ambil barang di luar itu sudah ada transportasi dekat. Ini juga Shuttleku ya. Lanjut di bandara YIA juga ada Damri ya. Damri ini juga lumayan murah ya bisnya. Bis bisa juga pakai bis, bisa juga minibus, bisa juga bis yang besar itu. Nah, ini biayanya bisa dari YIA Wujo, stasiun Wujo itu 15.000. Kalau YIA ke Jogja itu 50.000. Ini keberangkatannya ya. YIA Magelang 50.000 juga, Kebumen, Purworejo, Kebumen 30-50. Wah, ini lumayan murah harganya. Wow. Terus Damri ya, nanti pas keluar dari itu juga basementnya juga berdekatan ya dengan yang lain. Nah, kita lanjut transportasi selanjutnya ada kereta api. Kalau kereta api nanti agak sulit jelaskannya sih, lebih baik nanti tanya aja ke pihak penjaga bandaranya untuk mengarahkan menuju ke bandara, karena nanti jadi atas naik lagi kita nih jalurnya. Jadi kereta api sendiri kita ada dari bandara misal ke Wates itu biayanya 10.000. Kalau ke Jogja itu biayanya 20.000. Itu dia. Sebaliknya lagi, Jogja ke Wates 10.000, Jogja YIA 20.000. Cuma beda jaraknya ya. Biayanya mungkin lebih hemat ya. Kalau mau yang santai-santai, bersendirian, mau lebih hemat ya mungkin bisa pakai ini bandara. Tapi yang kalau bawa banyak barang tuh kayaknya kalau sanggup ya nggak apa-apa, kalau enggak ya sudah. Jamnya jam 4, jam 5, jam 6 lewat 11, jam 7, jam 8, jam-jamnya, menitnya, tujuannya Jogja nih. Semua nih jamnya dari bandara itu. Oke, kereta api. Yuk kita lanjut lagi ke selanjutnya transportasi. Ini juga kayak kopi dari fotonya yogi.com copyrightnya ya. Ini GoBlobot juga ada di bandara ya. Masalahnya juga kalau satu barisan juga di travel lain, transportasi lain juga satu harganya juga ya bisa banding lah dengan online lah. Untuk pemesannya langsung aja ke GoBlobot di tempat yang tadi saya bilang, di masing-masing tempat travel dan transportasi lain ya. Ini semua transportasi sudah saya jelaskan, dan terima kasih. Saya pilih yang mana nyamannya aja ya, yang mau hemat atau mau cepat atau yang gimana ya, tergantung pribadi masing-masing ya. Terima kasih.